Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang ahli Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat kudrat dan iradatnya Allah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang tengah sibuk di dalam menjalankan aktivitas. Kita masih diringankan langkah, dilembutkan hati untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dibandingkan dengan Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ahli Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya mengingatkan pada diri pribadi khatib, umumnya jamaah Jumat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan juga kuantitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal keimanan dan juga ketakwaan kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin sidang al-Jum'ah rahimakumullah. Di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai macam problematikanya kehidupan. Kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang merasa lelah, letih, baik secara fisik ataupun lelah secara emosional. Bagaimana seharusnya kita menghadapi, merehatkan jasmani dan rohani kita di dalam kehidupan ini? Tentunya berkaitan dengan ini telah dialami oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan aktivitas dakwahnya di awal fase dakwah ketika di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan orang kafir Quraisy, dihadapkan dengan orang-orang musyrikin, sehingga ketika berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan berbagai macam cacian, dihadapkan dengan berbagai macam makian, bahkan diolok-olok. Tidak sedikit yang mengatakan baginda sebagai orang yang gila, majnun, sebagai kahin, dukun, bahkan dikatakan sebagai seorang yang membuat tukang syair palsu.
Bahkan bukan hanya dengan cacian dan juga makian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pun, beliau sering dihadapkan dengan berbagai macam kekerasan. Beliau dilempari dengan kotoran, kemudian dilempari dengan batu sampai berdarah-darah, hingga akhirnya baginda pun merasa lelah, hatinya, emosionalnya merasa letih, sehingga pada saat itu dalam sebuah kisah baginda pun pulang ke rumahnya, kemudian hingga beliau tertidur, hingga beliau pun terlelap. Kenapa lelah? Bukan hanya lelah secara fisik, mungkin fisiknya iya lelah, tapi yang lebih lelah adalah emosionalnya, batinnya menghadapi orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW merasa lelah, merasa letih, maka turunlah satu seruan, satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah ke-73, surah Al-Muzammil, dengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang tengah berselimut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan muzammil, yang tengah berselimut. Maknanya mungkin bukan hanya sekedar berselimut. Rasulullah berselimut iya, tapi bukan hanya sekedar berselimut secara keadaannya, namun lebih dalam daripada itu, dengan mengatakan, hei orang yang tengah terlelap, hei orang yang tengah tibra, yang sedang tidur. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, bangunlah kalian, bangunlah engkau walaupun hanya sebentar. Bangunlah dan pilihlah waktu yang tepat walaupun hanya sebentar. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Hadirin sidang al-Jum'ah rahimakumullah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah bahwa tatkala kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan, maka solusinya adalah bukan hanya tidur. Ketika kita dihadapkan dengan masalah fisik, mungkin ya kita bisa tidur, kita bisa ngopi-ngopi, bisa selonjoran dan lain sebagainya. Namun ketika kita dihadapkan pada lelahnya hati, maka yang cara terbaik adalah dengan sujud kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah. Ketika lelahnya badan, maka waktu yang tepat adalah di malam hari. Kata dokter, jangan usahakan untuk tidak tidur lewat jam 9. Itu adalah waktu yang tepat untuk istirahatnya jasmani kita. Begitupun dengan rohani kita. Waktu yang paling tepat adalah di malam hari. Hanya bedanya adalah ketika istirahatnya jasmani adalah dengan tidur, dan ketika istirahatnya rohani adalah dengan cara bangun, ruku dan juga sujud, yang diistilahkan dengan sholat. Maka cara terbaik untuk merehatkan emosional kita dengan mengistirahatkan ruh kita adalah dengan bersujud. Karena di dalam sholat kita bisa berdoa kepada Allah, di dalam sujud kita bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah. Ketika baginda Rasulullah SAW dihina, diolok-olok, dicaci maki, maka kata Allah, bersabarlah. Jangan hiraukan komentar-komentar yang membuatmu menjadi lemah. Jangan hiraukan olok-olokan mereka. Namun apa kata Allah? Wahjurhum hajran jamil.
tinggalkanlah, berhijrahlah, pergilah mereka dengan cara yang indah. Bagaimana cara yang indah? Dengan cara menghamparkan sajadah, bermohon kepada Allah, bangun di tengah malam. Begitupun ketika kita di hadapan hari ini dengan berbagai macam persoalan, misalnya dalam bermedia sosial, olok-olok cacian terhadap kita, kemudian bukan hanya tidak seharusnya dibalas dengan komentar-komentar yang justru akan memperpanjang masalah, bukan lab group, bukan delete komen, tapi tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Bagaimana? Dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita dihadapkan dalam persoalan di rumah tangga, bukan meninggalkan rumah, bukan meninggalkan istri kita, tapi tinggalkan dia, lalu kemana? Sujud di hadapan Allah. Pergi ke mihrab kita, pergi ke tempat di mana kita bisa biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersabar, dengan rehat, dengan sholat, maka segala macam persoalan akan dapatkan solusinya. Ini terjadi dan diaplikasikan oleh baginda Rasulullah ketika misalnya perang Khandaq, ketika perang Parit, ketika para sahabat lelah karena kalah dalam pertempuran ketika perang Uhud, maka Rasulullah pun mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ini yang perlu kita contoh dari Rasulullah. Rasulullah menjadikan salat sebagai istirahat, bukan istirahat selonjoran ataupun ngopi-ngopi, tapi yang paling tepat adalah istirahatlah dengan cara sholat. Maka dengan begitu dalam kisahnya banyak sekali keajaiban, banyak sekali mukjizat yang didapatkan ketika perang Khandaq. Salah satunya adalah malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan mengatakan, wahai kaum mukminin, aku melihat gerbang Yaman, aku melihat Persia ditaklukkan. Maka dari itu, ketika nanti kita akan berhadapan dengan musuh, maka pasti kita pun akan menang. Maka bagaimana seharusnya kita menjadikan sholat ini sebagai rehat, sholat ini sebagai istirahat, bukan hanya ruh tapi juga jasmani kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu jawwajul karim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, di ayat terakhir, ayat ke-20 surah Al-Mujamil, di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kembali, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimis salat. Kata Allah, bacalah surat yang mudah bagimu, apapun itu, mau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya. Yang jelas bangunlah di tengah malam, di saat semua sedang terlelap tidur, kemudian waqimus salat, dan dirikanlah salat. Lalu kita harus belajar bagaimana agar kita bisa benar-benar merasakan ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Sholat itu jangan dijadikan sebagai sebuah kewajiban, jangan dijadikan sebagai sebuah beban, tapi justru sholat itu dijadikan sebagai sebuah solusi untuk mencari ketenangan, untuk sebagai pengecas ruh kita, sehingga ketika beres sholat kita mendapatkan energi baru untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan ini
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba a'malin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin wal mujahidin bil Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin wal mujahidin bil Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin wal mujahidin bil Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.